Aku sangat rindu kamu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di KLAE 2, mendampingi khusus banget ini spesial kepada Bapak Muhammad Solihuddin dan juga Bapak Ahmad Nur Sodik. Jadi mereka berdua ini sebenarnya adalah peserta rekalibrasi pulang bersama KKB pada tanggal 20 Juni untuk menuju ke Medan. Bahkan sudah membeli tiket untuk ke Yogyakarta dari Medan ke Jogja. Itu sudah dibeli melalui Traveloka. Namun karena memang sepertinya rezeki belum berada di pihaknya bapak-bapak berdua ini, jadinya tidak bisa pulang pada tanggal 20 Juni. Kenapa? Karena jadi ketika beliau berdua ini daftar kepada saya, mereka mengatakan bahwa sudah mendaftarkan diri melalui online untuk mengikuti program rekalibrasi tenaga kerja. Sudah membayar sebesar Rp500. Memang belum sidik jari dan juga atau belum tamprin. Tapi karena datanya sudah masuk, jika belum dibatalkan, maka pasti akan tidak lolos, akan sangkut dan tidak akan bisa pulang dan gagal pulang. Jadinya hari ini tanggal 22 Juni, beli tiket yang baru, PCR yang baru, kemudian juga kita bayar compound lagi untuk menuju ke Jakarta. Perjalanannya benar-benar panjang, melelahkan, perasaan juga campur aduk. Yang tadinya mau pulang jadi nggak jadi, biaya juga sudah sangat membengkak. Sudah banyak uang yang hilang yang harusnya uang itu bisa dibawa untuk keluarga. Tapi ya bagaimana lagi, ini semua sudah terjadi. Dan sekarang di sebelah kiri saya ada Bapak Ahmad Nur Sodik. Gimana Pak setelah 2-3 hari ini? Perasaannya sangat-sangat lega atas bantuan KKB. Semuanya berjalan dengan lancar. Ketika daftar ke KKB mau pulang, tadinya kan mau ke Jakarta ya, cuman karena ke Jakarta sudah penuh, akhirnya ikut ke Medan. Kemudian setelah kita kemarin sampai di KLAE 1 tidak berhasil pulang, perasaannya gimana? Perasaannya hancur, sangat hancur. Terus? Sangat sedih lah. Gara-gara satu lembar surat yang dulu harusnya sudah di cancel tapi belum, jadi berantakan semua. Bagi kawan-kawan teman-teman semua yang sama seperti saya, usahakan minta surat cancel dulu sebelum terlanjur seperti saya. Jadi buat yang merasa pernah daftar rekalibrasi tenaga kerja secara online, walaupun Anda itu belum tamprin, walaupun Anda belum sidik jari, walaupun Anda belum datang ke jabatan imigrasi, tetap harus dibatalkan dulu. Jadi suratnya seperti ini, ketika melakukan pembatalan, majikannya bersama beliau berdua ini datang ke imigrasi IPOH ya. Betul. Kemudian syaratnya membawa tiket. Setelah itu sampai di imigrasi IPOH mengatakan untuk membatalkan mengikuti rekalibrasi tenaga kerja. Begitu ya Pak ya. Kemudian majikannya tanda tangan, pekerjanya pun tanda tangan ya. Jadi kedua belah pihak ini harus datang bersama-sama ke jabatan imigrasi. Prosesnya juga tidak lama ya, hanya 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Sebenarnya syaratnya cukup mudah dan dilaksanakannya juga cukup cepat. Mungkin banyak yang meremehkan, majikannya juga menyepelekan, tidak ambil peduli, tak kesah lah, tak payah buat lah, terus pergi je lah, bayar compound je lah. Ternyata sampai sini sangkut. Iya, kalau Anda itu punya uang lebih untuk beli tiket kedua kali, punya uang lebih untuk beli PCR lagi, untuk melakukan proses ini semua mulai dari awal, mulai dari nol lagi. Kalau Anda tidak punya uang bagaimana? Majikannya tidak mau tanggung jawab bagaimana? Tapi alhamdulillahnya beliau berdua ini masih ada sedikit sisa gaji untuk membeli tiket yang baru, untuk membeli PCR yang baru, dan juga untuk bayar compound. Itu semuanya benar-benar melelahkan. Belum lagi harus dari KL ke IPOH, datang lagi ke KLAE. Ini benar-benar membuat perasaan itu campur aduk, yang sedih, yang kecewa, yang menyesal. Tapi ya sudahlah. Alhamdulillahnya hari ini kita sudah tinggal check-in untuk naik pesawat ke Jakarta. Gimana Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, merasa terima kasih karena pihak KKB mendampingi saya dan teman saya sampai ke tempat check-in.
Jadi sebenarnya ngedampinginnya bukan dari check-in aja. Kemarin juga waktu dari Ipoh juga ikut tim KKB datang ke KL ya. Ya, betul. Diambil dengan tim KKB, kemudian diantarkan ke KL Sentral. Pokoknya ini kita benar-benar spesial banget mendampingi Bapak berdua ini sampai pulang. Karena merupakan beban kepada kami, tanggung jawab kepada kami, dan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami. Kami benar-benar insya Allah akan mengusahakan Anda pulang, benar-benar pulang sampai rumah. Apapun masalahnya, insya Allah kita akan bantu jika kita mampu. Tapi kalaupun masalah itu yang harus menyelesaikan adalah majikan, maka majikan ya wajib harus membantu anak buahnya ini. Jadi tidak bisa lepas tanggung jawab begitu aja. Karena mungkin ada orang lain yang memberikan pendampingan, kalau memang nggak bisa pulang, ya sudah, itu bukan salah saya gitu. Tapi tidak kepada kami. Kami benar-benar menjadi beban kami, menjadi tanggung jawab kami, bahwa kepercayaan yang sudah diberikan ke KKB ini tidak bisa kami buang begitu saja. Jadi walaupun hanya 2 orang, walaupun pagi-pagi saya harus ke Kelai sini, itu tidak masalah sama sekali. Yang penting kebahagiaannya bapak-bapak berdua ini bisa mau naik pesawat sebentar lagi, itu sudah menjadi bayaran yang sangat luar biasa besar untuk kami. Buat Anda sekali lagi ya, jangan menyepelekan buat yang sudah daftar rekalibrasi tenaga kerja walaupun belum sidik jari. Walaupun Anda sudah tukar SPLP pun sama, tetap akan sangkut. Jadi mudah-mudahan pulang ke rumah selamat ya Pak. Terus juga selamat untuk keluarganya, sebentar lagi mau hajatan. Makanya Bapak Sodik ini buru-buru pulang ya Pak ya, karena mau ada hajatan di kampungnya. Ya, betul. Jadi nggak mungkin kalau nggak pulang. Pokoknya apapun yang terjadi itu dilakukan biar cepat-cepat bisa pulang. Yang pasti kami mendoakan bahwa Bapak semuanya di kampung halamannya bisa sukses, sawahnya juga banyak padinya. Yang udah punya sawah, titip salam untuk keluarganya ya Pak ya. Oke, jadi ini adalah contoh surat pembatalan rekalibrasi tenaga kerja. Karena rekalibrasi tenaga kerjanya lama banget atau juga tidak ada panggilan-panggilan, Anda kalau mau pulang harus membatalkan dulu. Wajib, tidak bisa tidak. Nah, ini adalah miliknya Bapak Ahmad Nur Sodik. Jadi di sini status permohonannya menjadi ditolak. Pekerja ingin pulang ke negara asal, artike ke ARPI atau rekalibrasi tenaga kerja ke rekalibrasi pulang. Sila hantar pulang pekerja di bawah program rekalibrasi pulang. Jadi kalau Anda mau pulang dan sudah terlanjur untuk membuat permohonan rekalibrasi tenaga kerja, wajib membuat surat pembatalan seperti ini. Tanpa surat ini Anda tidak akan bisa pulang. Dan yang bisa membuat surat ini hanyalah majikannya dan juga Anda sebagai pekerja, di mana surat ini dikeluarkan dari bahagian penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia Ipoh. Nah, ini sekarang Bapak Solihuddin dan juga Bapak Sodik nih mulai melakukan proses check-in. Senangnya akhirnya sebentar lagi naik pesawat. Oke, ini bagasinya punya Bapak Solihuddin dan juga Bapak Nur Sodik sudah siap masuk ke dalam pesawat. Oke, kita menuju ke tempat pesawat. Yang namanya kesabaran itu buahnya manis. Yang namanya setiap ujian, cobaan pasti akan ada akhirnya, ada ujungnya. Sekarang ujungnya kita akan naik pesawat. Saat ini kondisi KLIA 2 cukup kondusif ya, nggak terlalu ramai, tapi juga nggak sepi-sepi banget. Gimana? Sudah mau pulang akhirnya? Bahagia sekali. Alhamdulillah. Ini akhir cerita duka, tapi berakhirnya bahagia. Akhirnya pulang juga. Duh, senang banget deh. Saya ikut senang untuk kebahagiaannya bapak-bapak berdua. Mudah-mudahan lancar ya pesawatnya sampai Jakarta, juga mencari tiket untuk ke Cilacap dan juga ke mana Pak? Kebumen. Ini lancar. Oke, silakan masuk. Dah. Semoga kakak sehat selalu. Amin. Terima kasih doanya. Sama-sama Pak. Oke, alhamdulillah sekian pendampingan hari ini ya, dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Dan ini benar-benar perjuangan banget untuk bapak-bapak berdua tadi, yaitu Pak Solihuddin dan juga Bapak Nur Sodik ya, perjuangan untuk pulang, pengorbanannya. Tapi mereka semuanya sabar gitu mengikuti prosesnya, walaupun kemarin gagal, kemudian pulang lagi ke Ipoh.
setelah di IPO melakukan pembatalan rekalibrasi tenaga kerja, mereka datang lagi ke KL. Kemarin menginap 1 malam di KLA 2 dan hari ini alhamdulillah bisa pulang ke Jakarta. Baik, saya Ika Wulandari. Sampai di sini pendampingan kami, mudah-mudahan apa yang kami lakukan berguna dan ada manfaatnya, juga bisa membantu ya, meringankan rasa stresnya mereka yang pada mau pulang karena nggak tahu caranya, nggak tahu gimana-gimananya segala macam. Saya Ika Wulandari mengucapkan terima kasih. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita cari kopi-kopi.